Halo para sobat belajar fisika, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Nah, video kali ini saya akan menjelaskan tentang penjumlahan vektor menggunakan metode analitik. Nah, sebenarnya ini ada dua cara, yaitu dengan rumus cosinus, yang satunya lagi adalah dengan vektor komponen. Nah, di video kali ini kita yang menggunakan rumus cosinus dulu, yang vektor komponennya akan ada di video selanjutnya. Oke, kita langsung mulai saja. Simak videonya baik-baik sampai selesai. Nah, sebenarnya penjumlahan vektor ini pernah dipelajari secara tidak langsung di kelas 8 SMP, yaitu tentang resultan gaya. Waktu itu yang dibahas biasanya yang kalau sudutnya 90 derajat atau yang sudutnya 0 derajat atau segaris, ya. Nah, kita bahas pintas yang sudutnya 90 derajat. Nah, misalnya ada sebuah benda ditarik ke kanan dengan vektor B, kemudian ke atas dengan vektor A. Keduanya membentuk sudut theta, yaitu 90 derajat. Maka bendanya akan bergerak secara diagonal ke sini ya. Nah, untuk mempermudah, kita gambar proyeksi dari vektor A dan B. Nah, ini proyeksi dari vektor B, yang ini proyeksi dari vektor A. Maka resultannya adalah ini. Artinya benda akan bergerak seperti ini. Nah, tentu dengan sudut 90 derajat ini kita akan gampang. Oh, berarti besarnya R ini kita cari saja dengan Pitagoras. A kuadrat, B kuadrat, di sini kan berarti A ya. B kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan R kuadrat, atau menjadi seperti ini, Pitagoras. Nah, bagaimana kalau sudutnya tidak 90 derajat? Tetanya tidak 90 derajat. Misalnya seperti ini. Ada sebuah kotak ditarik oleh vektor B ke kanan. Vektor A sedikit miring. Keduanya membentuk sudut theta. Nah, kemana benda bergerak? Ya, pasti tetap juga diagonal kan ya. Tetap aja miring seperti ini. Nah, dengan cara kita buat supaya lebih tepat ya, supaya lebih akurat, kita buat proyeksi seperti ini. Vektor B proyeksinya seperti ini. Vektor A proyeksinya seperti ini. Nah, maka benda pasti akan bergerak ke sini. Nah, ini adalah resultannya. Nah, cara menghitungnya ya ini yang disebut dengan rumus cosinus, yaitu R sama dengan A kuadrat, akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2 dikali B dikali cos alfa. Nah, cos theta. Cos theta ini adalah, tetanya ini adalah sudut apit ya. Sudut apit antara dua vektor. Nah, di sini udah jelas nih, dua vektor. Berarti kalau misalnya ada vektor C lagi, satu lagi, nah itu tidak bisa dengan cara seperti ini. Harus diselesaikan masing-masing, A sama B dulu atau A sama C dulu. Nanti setelah ketemu gitu baru dilanjutkan dengan yang berikutnya. Nah, ini hanya bisa untuk dua vektor. Nah, sebenarnya ada satu rumus lagi, yaitu yang disebutnya adalah selisih R. Rumusnya sama seperti ini, hanya dia menjadi minus. Jadi seperti ini nih. A kuadrat ditambah B kuadrat min 2AB cos theta. Nah, di sini saya tidak mengajarkan yang ini, yang selisih R ini. Penggunaan rumus yang ini nih harus teliti dan harus berhati-hati. Ya, harus berhati-hati. Rumus umumnya tuh ada di sini. Ya, rumus umumnya ada di sini. Nah, rumus ini nih hanya pengembangan dari yang di atas. Seperti itu ya. Jadi, di video ini saya akan menggunakan persamaan yang ini saja. Yang ini tidak saya pakai. Nah, nanti jika ada yang pengen tahu harus telitinya bagaimana, komen aja di bawah. Ya, mungkin suatu hari akan saya buatkan jika ada permintaan. Nah, ini kalau misalnya cos theta-nya ini 90 derajat, theta ini 90 derajat, cos 90 itu kan nilainya 0. Berarti ketika cos 90 itu nilainya 0, maka 0 dikali AB kali 2 nih, maka hasilnya 0. Makanya sisanya tinggal A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, itulah dia menjadi Pitagoras. Ya. Nah, untuk arahnya seperti ini. Di sini ada vektor AB, resultannya R,
AB ini sudutnya theta. Nah, untuk arahnya kita selesaikan dengan yang disebut rumus sinus. Nah, apa itu rumus sinus? Ini seperti ini ya. Di sini kita buat dulu nih. Ini berarti sudutnya yang ini. Maka ini adalah theta, oke ya? Theta. Nah, untuk mempermudah kita ambil salah satu sisi aja, salah satu segitiga. Ini kan ada dua segitiga ya. Berarti ini yang vektor A ya. Vektor A kita pindahkan ke sini. Nah, ini kita hilangkan. Nah, lebih mudah. Kita sebut saja ini sudut alfa. Ini kita sebut saja sudut beta. Nah, untuk arah R, nah itu kita menggunakan rumus sinus. Rumus sinus ini adalah perbandingan antara sudut dengan sisi di depannya. Misalnya ini nih. Sinus ya, rumus sinus ya, berarti sin ya. Sin alfa itu per vektor A. Ya, perbandingan sudut dengan sisi di depannya. Kalau sin beta berarti dibandingkan dengan sudut yang ini. Maksudnya kalau sudut beta, sudut sin beta, kita bandingkan dengan sisi R. Jadi seperti ini. Sin alfa ini kan ya, dibandingkan dengan sisi di depan sin alfa, yaitu vektor A. Sin beta kita bandingkan dengan sisi yang ada di depan sin beta, yaitu R. Boleh nambah lagi, boleh. Misalnya kita sebut saja dia misalnya sudut yang ini ya, gamma misalnya. Maka di sini sin gamma kita bandingkan dengan sisi yang di depannya, yaitu yang ini nih, B. Nah, tapi biasanya ini tidak terlalu perlu ya. Ini aja sudah cukup, karena ini pasti nilainya sudah ada, ini nilainya sudah ada, ini nilainya pasti ada. Nah, ini tinggal ini yang belum diketahui. Ya. Seperti itu. Nah, jangan lupa yang untuk sudut-sudut istimewa, nilai sudut istimewa. Nah, ini tadi kan ada ya, cos 90 itu nilainya 0. Berarti kalau tetanya ini 90, maka ini nilainya adalah 0. Maka hasilnya tinggal A kuadrat ditambah B kuadrat, yaitu seperti Pitagoras ini. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung saja membahas contoh soal. Oh ya, sebelum bahas contoh soal, biasanya ini ada yang nulisnya seperti ini ya. Biar kalian tidak bingung kalau misalnya di sekolah dijelaskan seperti apa, di sini seperti apa. Di buku atau biasanya dimanapun, biasanya ya, nulisnya seperti ini. Per sin alfa sama dengan R per sin beta, jadi sudutnya ada di bawah. Itu sama aja ya, itu hanya masalah penulisan. Per sin gamma, ya, sama aja maksudnya. Tapi kalau dari saya sendiri, saya lebih nyaman dengan cara seperti ini. Dengan sudut yang di atas, sisinya yang ada di bawah. Nah, kita langsung ke contoh soal yang pertama. Perhatikan gambar berikut. Ini ada dua vektor, F1, vektor gaya ya, F ya, vektor gaya F1 dan F2 membentuk sudut 60 derajat. Jika F1-nya 3 Newton dan vektor F2 6 Newton, hitunglah berapa besar F1 dan F1 tambah F2 dan arahnya. Maka kalau dari sini kita bisa buat proyeksi ya, seperti tadi. F2 kita proyeksikan menjadi seperti ini, F1 menjadi seperti ini. Nah, maka ini adalah resultannya. Nah, kita sebut dia sebagai FR. Ya, kalau tadi kita pakai R, kali ini kita pakai FR, karena ini sudah ada F-nya ya, ikut aja. R-nya ini artinya resultan, berarti gaya resultan. Nah, berapa FR-nya? Nah, F1 tambah F2 ya berapa? Nah, mengikuti rumus yang ada di sini ya. F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2F1 F2 cos theta. Nah, selanjutnya kita tinggal ganti aja. F1 kita ganti 3, F2 kita ganti 6. Ini juga sama, kita ganti 3, ganti 6. Cos theta-nya, theta tadi adalah sudut apit kedua vektor. Nah, sudut apitnya itu adalah 60. Maka theta-nya kita ganti 60. Maka hasilnya seperti ini. Nah, setelah itu, 3 ini kita kuadratkan, 6 kita kuadratkan.
2 kali 3 kali 6 kali cos 60. Nah, cos 60 ini ada di sini nih. Cos 60 itu adalah setengah. Nah, jadi seperti ini. 3 kuadrat 9, 6 kuadrat 36, 2 kali 3 kali 6, cos 60 itu setengah. Nah, ini kita bisa coret, maka menjadi 9 tambah 36 tambah 3 kali 6 ini 18. Ya. Dijumlahkan, maka hasilnya adalah akar 63. Akar 63 ini masih bisa kita sederhanakan. Ya, akar 63 itu kan sama dengan akar 9 kali 7. Nah, akar 9 itu 3, akar 7 tidak ada. Maka hasilnya adalah 3 akar 7. Nah, untuk arahnya gimana? Nah, ini untuk arahnya ya. Perhatikan baik-baik. Untuk arahnya, kita lihat. Ini kan kalau kita teruskan, ini sini sampai sini. Nah, maka sudut ini berarti sama dengan ini kan ya. Ini 60 derajat. Maka berarti yang ini adalah 120 derajat. Ya. Nah, kita masukkan tuh. Ingat ya, rumus sinus itu adalah membandingkan sudut dengan sisi di depannya. Nah, di sini kita sudah punya yang ini, 120. Kita sudah punya sini, alfa, misalnya ya, alfa. FR-nya kita punya, nah ini adalah F1. Nah, sehingga menjadi seperti ini. Sin alfa per F1, sin alfa kan ini ya, dibandingkan dengan sisi depannya, yaitu F1. Kemudian sin beta, nah ini nih, yang beta tadi nih. Yang beta kan ini tadi kan ya. Di sini kita 120, tapi saya tulis beta dulu. Ini beta misalnya. Beta per sudut sisi depannya, yaitu FR. Yang di sini theta tadi ya. Tetanya 60, nah ini beta. Nah, sin alfanya itu tidak ada, F1-nya itu adalah 3. Nah, betanya itu adalah 120. Ini kan dari sini ke sini 180. Berarti karena dari sini sudah 60, maka sisanya 120. FR-nya adalah 3 akar 7. Nah, sekarang yang ini nih belum ada nilainya. Ini kan nilainya hanya sampai 90 ya. Nah, sin 120 itu berapa? 120 itu sama dengan nilai berapa di sini? Nah, ingat waktu di video sebelumnya yang tentang trigonometri. Jadi, apa namanya? Patokannya adalah sumbu X ya, sumbu X. Ini Y. Nah, ini 120 itu kan berarti sampai di sini. Misalnya, sampai di sini. Nah, ini 120. Nah, sisanya berapa nih? Sisanya ini X negatif ya, ini X positif. Sisanya ini adalah 60. Nah, berarti sin 120 itu nilainya sama dengan sin 60. Sama dengan sin 60. Nah, sin 60 itu adalah setengah akar 3. Nah, kita masukkan sin 120 diganti dengan setengah akar 3. Positif atau negatif? Jelas positif. Karena ingat, sin itu patokannya adalah sumbu Y. Kalau sumbu Y-nya positif, maka nilai sinnya positif. Nah, kemudian ini tadi dicoret ya. Nah, sisanya tinggal seperti ini. Nah, ini butuh bantuan kalkulator. Maka hasilnya adalah seperti ini. Maka ketemulah bahwa sin alfa itu sama dengan 19 derajat. Berarti si vektor resultannya ini, dia berarah 19 derajat dari, nah alfa ini kan dari F2 ya, berarti ini dari vektor F2. Seperti itu. Nah, ngomong-ngomong tentang yang itu tadi ya, yang sudut ini, ternyata kan sin 120 itu nilainya sama dengan 60 kan ya? Sama dengan 60. Artinya, sin beta ini nilainya pasti sama dengan theta. Nilainya ya, bukan besar sudutnya. Kalau besar sudutnya udah jelas-jelas beda nih. 120 lebih besar dari 60. Tapi nilainya. Ya, nilainya. Nah, maka ada juga yang menulis langsung seperti ini. Sin alfa per sudut di depannya ya, misalnya F1 di sini. Itu di sini langsung jadi sin theta per F2.
R. Nggak salah ya? Nggak salah, karena memang nilai beta ini pasti sama dengan nilai theta. Ya. Sin 120 sama sin 60 itu nilainya sama-sama setengah akar 3. Nah, gitu juga boleh, begini juga boleh. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih nyaman dengan yang seperti ini untuk mengikuti konsep bahwa sin, rumus sin itu adalah membandingkan sudut dengan sisi di depannya. Seperti itu. Kalau saya langsung tulis theta nanti bingung loh, kan tetanya ada di sini, R-nya ada di sini, FR-nya ada di sini. Di mana depannya? Padahal depannya yang beta. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 2. Nah, nomor 2 ini soalnya sama seperti soal nomor 1, tapi pertanyaannya beda. Nah, kalau tadi kan F1 plus F2, nah kali ini F2 min F1. Dan arahnya bagaimana? Nah, gimana menyelesaikannya? Nah, seperti ini nih. Di sini kan kita anggapannya bahwa yang dari gambar ini kan, berarti yang ini plus, yang ini juga plus. Nah, di sini F2-nya min F1, berarti yang F1-nya ini berubah arah. Tadinya plus, sekarang min. Nah, berubah arahnya gimana? Langsung aja kita buat sebaliknya. Kalau plus F1 ke sana, maka min F1 kita buat arah sebaliknya. Ke sini. Nah, ini adalah vektor F1. Nah, berarti sekarang sudut apitnya menjadi berapa? Dari sini-sini kan 180, 60 udah di sini, maka sudut apitnya adalah 120 derajat. Nah, maka FR-nya atau F2 min F1-nya adalah ke sini nih. Kita buat proyeksinya ya. Misalnya seperti ini proyeksinya. Anggap aja panjangnya udah sama. Nah, ini adalah FR-nya. Nah, sekarang kita tinggal cari besarnya. Tetap menggunakan persamaan yang seperti ini. Ya, besar F2 min F1 sama ya. F1 kita ganti 3, F2 kita ganti 6, di sini juga kita ganti 3, 6, cos θ-nya. Nah, cos θ-nya sudut apit antara vektor min F1 dan F2, yaitu 120 derajat. Maka menjadinya seperti ini. 3 kuadrat, 6 kuadrat, ditambah 2 kali 3 kali 6 dikali cos 120 derajat. Nah, cos 120 itu berapa? Cos 120, ini ya. Nih. Ingat ya, cos itu mengikut sumbu X, sin itu mengikuti sumbu Y. Ini X positif, ini X negatif. Nah, 120 itu kan acuannya dari sini ya, dari sumbu X positif ya. 120 itu dari sini. Nah, karena kita punya sudut hanya sampai 90 ya, sudut istimewa, maka 120-nya kita nggak tahu. Untuk mengetahuinya, ya kita lihat sisanya berapa. Patokannya sumbu X, ingat patokan sumbu X. Sisanya dari sumbu X berikutnya itu adalah 60 derajat. Nah, berarti cos 120 itu nilainya pasti sama dengan cos 60, yaitu setengah. Tapi 120 ini ada di kuadran 2. Ada di area X negatif, maka cos 120 itu nilainya setengah, kemudian dikasih tanda negatif, karena berada di X negatif. Maka jadinya seperti ini. 3 kuadrat 9, 6 kuadrat 36, ditambah 2 kali 3 kali 6, cos 120 itu min setengah. Ini coret, ini min, tentu ini jadi min nanti ya, jadi min 18. Maka hasilnya seperti ini, 9 tambah 3, tambah 36, min 18. Hasilnya adalah akar 27. Akar 27 masih bisa kita sederhanakan, yaitu akar 9 dikali 3. Akar 9 itu 3, akar 3 tidak ada, maka hasil akhirnya adalah 3 akar 3. Nah, untuk arahnya gimana? Arahnya, kita buat lagi ya. Ini sudah kita proyeksikan, ini adalah vektor F1. Negatif ya. Nah, negatif ini kita nggak usah ikutkan dalam angka, jadi min 3 itu nggak usah, itu hanya perubahannya aja. Nah, kemudian ini kita anggap sebagai alfa. Kita anggap sebagai alfa.
Mau kamu ganti yang lainnya juga boleh, terserah ya. Yang penting ingat aja bahwa rumus sin itu adalah membandingkan sudut dengan sisi di depannya. Nah, kalau ini kita perpanjang, maka ini adalah 120 derajat. Nah, sudut ini adalah 60 derajat. Nah, kita sebut saja dia sebagai sudut beta, mengikuti penjelasan awal tadi ya. Nah, sudut alfa, sisi di depannya adalah F1. Sedangkan sudut beta, sisi di depannya adalah FR. Maka persamaannya menjadi seperti ini. Ya, sin alfa per F1, sin beta per FR. Kita masukkanlah angka-angkanya. Sin betanya 60 tadi ya, menjadi 60. F1-nya kita masukkan 3, FR-nya kita masukkan 3 akar 3. Maka menjadi seperti ini. Ini hilang, ya, ini berarti sisanya 1. Nah, sin 60, ini udah ada nih. Sin 60, oh itu setengah akar 3. Kita masukkan. Jebret, gitu kan ya. Ini tadi karena 1, sin alfa bagi 1, maka sin alfa. Nah, ini akar 3-nya kita coret. Tinggal setengah. Sin alfa sama dengan setengah. Berarti setengah itu untuk sudut 30 derajat sin ya. Sin alfa sama dengan setengah. Sin setengah. Itu berarti alfanya 30 derajat. Nah, alfa ini dari mana? Alfa ini adalah sudut dari F2 ke FR. Maka di sini kita sebut saja CFR itu 30 derajat dari F2. Lanjut ke yang nomor ketiga. Sebuah vektor gaya F1 memiliki besar 2 Newton dan berarah 30 derajat dari sumbu X positif. Sementara vektor gaya F2 besarnya 4 Newton dan memiliki arah tepat ke sumbu Y positif. Berarti tegak lurus ya, tegak lurus terhadap sumbu X ya. Nah, besar resultan kedua vektor gaya tersebut adalah A 4 Newton, B 2 akar 3, C 2 akar 5, D 2 akar 7, dan E 6. Nah, untuk soal seperti ini harus kita gambar dulu supaya lebih nyaman. Kita gambar misalnya seperti ini. Nah, ini sumbu X ya. Sumbu X, nah ini sumbu Y. Nah, ini yang F1 ya. Yang F1 itu kan 2 Newton berarah 30 derajat dari sumbu X positif. Ini X positif nih. 30 derajat. Nah, ini berarti si F1-nya yang nilainya 2 Newton. Nah, berarti yang ini adalah F2-nya yang nilainya 4 Newton. 4 Newton. Nah, berarti si resultannya, FR-nya, ini kita buat proyeksi ya. F1-nya kita proyeksikan ke sini. Nah, kemudian yang ini F2-nya sini. Nah, maka ini adalah FR-nya. FR. Nah, sekarang masalahnya kita harus cari sudut tetanya. Nih, besar F1 plus F2. Ya, kan tidak disebut apa-apa ya. Tidak disebut selisih, tidak disebut dikurang, atau lain sebagainya. Berarti F1 dan F2. Kita masukkan FR-nya nih dengan cara yang sama. Nah, sekarang yang menjadi permasalahan adalah tetanya. Tetanya berapa? Nah, kita lihat aja nih. Theta kan sudut apit antara kedua vektor, berarti antara F1 dan F2. Di sini sudah ada 30. Total dari sini harus 90. Maka di sini adalah 60 derajat. 60 derajat lagi ya. Dari tadi 60 derajat. Berarti cos-nya adalah 60. Kita masukkan nih. F1-nya kita ganti 2, F2-nya kita ganti dengan 4. Sama juga ini, ganti 2, ganti 4. Theta-nya kita ganti 60 derajat. Hasilnya seperti ini. 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 2 kali 2 kali 4 kali cos 60. Cos 60 itu adalah setengah. Ya, cos 60 derajat itu adalah setengah cos. Nah, kita masukkan, jadinya seperti ini. 2 kuadrat itu 4, 4 kuadrat itu 16, 2 kali 2 kali 4, cos 60 setengah. Nah, ini kita bisa coret dengan salah satu 2. Maka hasilnya adalah 4 tambah 16 ditambah 2 kali 4, yaitu 8. Jadi seperti ini. Hasil akhirnya adalah akar
28. Nah, akar 28 ini bisa kita pecah, yaitu akar 4 kali 7. Akar 4 itu ada, 2 akar 7 tidak ada. Maka hasil akhirnya adalah 2 akar 7 Newton. Jadi jawabannya yang D. Nah, untuk arahnya tidak ditanyakan ya, jadi tidak usah dikerjakan. Nah, demikian video tentang metode analitik untuk yang menggunakan rumus kosinus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.